Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Sabtu 12 November 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema malu yang benar. Akhir-akhir ini banyak orang yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi kalau ia membeli gelar sarjana maupun pasca sarjana, melanggar lampu lalu lintas, menyerobot antrian, berselingkuh, korupsi, dan sebagainya. Kebanyakan orang justru malu kalau ia dianggap atau terlihat miskin, bodoh, tidak terkenal. Supaya tidak malu, ia justru melakukan segala cara yang sebenarnya justru dapat mempermalukan dirinya. Akibatnya orang-orang yang demikian kehilangan identitasnya sebagai manusia yang pada dirinya sendiri melekat martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, terlebih kehilangan identitasnya sebagai makhluk spiritual. Lagi-lagi Petrus mengangkat tema mengenai penderitaan sebagai orang Kristen di bagian penghujung suratnya. Petrus mengingatkan agar orang-orang percaya di perantauan tidak perlu merasa malu kalau mereka harus menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Sebab disitulah terletak panggilan mulia dalam Kristus. Mereka sebagai orang Kristen tidaklah perlu merasa malu ketika dinista, karena mereka tidak sendirian. Roh Allah yang penuh kemuliaan ada pada mereka. Sebab itu Petrus menegaskan kepada mereka, berbahagialah mereka yang demikian. Namun sebaliknya, hal yang harus mereka jaga adalah jangan sampai mereka mendapat malu dan derita oleh karena melakukan berbagai kejahatan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu akan membawa kesaksian yang buruk terhadap kekristenan. Mari tanamkan pada diri kita dan ajarkan pada cucu anak kita akan hal ini. Janganlah malu kalau kita hidup di dalam Kristus, meski dunia menilai kita rendah, sebelah mata, hina, dan nista. Justru malulah kalau dunia mengeluk-elukan jabatan, gelar, status, kekayaan, dan keberadaan kita. Tetapi ternyata semuanya itu berasal dari kejahatan. Sudahkah rasa malu kita berada pada tempat yang benar? Doa malam ini, ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat memiliki rasa malu kalau kami melakukan yang jahat dan bukan yang baik. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.